Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 yang beranggotakan 5 orang. Yang pertama ada Nur Syarif, yaitu saya sendiri. Dan yang kedua ada Siti Khotijah. Yang ketiga ada Ulifa Izah. Yang keempat ada Waidatul Hasanah. Dan yang kelima ada Zahratus Saniyah. Di sini kami ingin mempresentasikan hasil tugas yang pernah kami buat tentang ilmu psikolog. Pengertian psikolog umum. Psikolog berasal dari perkataan Yunan, pais, yang artinya jiwa, dan logos yang artinya ilmu pengetahuan. Secara etimologi, psikolog artinya ilmu yang mempelajari tentang jiwa, baik mengenai macam-macam gejalanya, prosesnya, maupun latar belakangnya. Dan kemudian ada hubungan psikolog dan ilmu-ilmu lain. Yang pertama, hubungan psikolog dengan ilmu fisiologi. Fisiologi, ilmu tentang tubuh manusia, dapat dihubungkan dengan ilmu psikolog untuk memperoleh kejelasan tentang bagaimana sebenarnya proses tingkah laku. Yang kedua, ada hubungan psikolog dengan ilmu sosiologi. Sosiologi adalah suatu bidang ilmu yang terkait dengan perilaku hubungan antar individu atau antar individu dengan kelompok atau antar kelompok interaksionisme dalam perilaku sosialnya. Dengan ilmu pengetahuan alam, keduanya memiliki persamaan metode, yaitu metode induktif. Penyelidikan psikologi sejalan dengan metodologi riset dalam periode hipotesis dan eksperimen, di mana kebenaran diperoleh melalui proses pengajuan hipotesis yang dilanjutkan dengan pengujian melalui eksperimen-eksperimen. Dengan ilmu keguruan, mendidik dan mengajar yang berhasil diantaranya harus menyesuaikan diri dengan keadaan jiwa si anak, dan itu semua memerlukan psikologi. Tujuan hubungan psikologi dengan ilmu keguruan agar dapat memberikan bimbingan hidup manusia sejak lahir sampai mati. Pendidikan tidak akan berhasil dengan baik bila mana tidak didasarkan pada psikologi perkembangan. Hubungan keduanya ini melahirkan psikologi Feyerabend dengan ilmu antropologi. Ilmu ini memfokuskan pada perilaku sosial dalam suprastruktur budaya tertentu. Psikologi sosial mempelajari perilaku individu yang bermakna dalam hubungan dengan lingkup atau rangsang sosial. Yang keenam, ilmu psikologi dengan ilmu politik. Psikologi merupakan ilmu yang mempunyai peranan penting dalam bidang politik. Masa psikologi penting bagi politis untuk menyalami gerakan jiwa dari rakyat pada umumnya. Kemudian yang ketujuh, hubungan psikologi dengan ilmu komunikasi. Banyak disiplin ilmu yang terlibat dalam studi komunikasi. Dalam perkembangannya, ilmu komunikasi merupakan perkawinan dengan berbagai ilmu lain subdisiplin. Komunikasi politik, sosiologi komunikasi massa, psikolog komunikasi. Psikolog komunikasi sendiri adalah ilmu yang berusaha menguraikan, meramalkan, dan mengendalikan peristiwa mental dan juga behavioral dalam komunikasi. Ilmu biologi mempelajari benda-benda hidup, sedangkan psikologi mempelajari dan meneliti tingkah laku manusia atau benda hidup. Dengan ilmu filsafat, dalam ilmu psikologi yang dipelajari dari manusia adalah mengenai jiwa atau mental, tetapi tidak dipelajari secara langsung karena bersifat abstrak dan membatasi pada manifestasi dan ekspresi dari jiwa atau mental tersebut, yakni berupa tingkah laku dan proses kegiatannya. Sedangkan dalam ilmu filsafat yang dibicarakan adalah mengenai hakikat dan kodrat manusia serta tujuan hidup manusia. Sehingga ilmu psikologi dan filsafat terdapat suatu hubungan yang timbal balik dan saling melengkapi antara keduanya. Psikologi umum dan psikologi khusus. Psikologi umum merupakan suatu keilmuan mengenai tingkah laku individu secara umum. Hal tersebut mencakup semua fase perkembangan psikologis manusia serta mencakup segala tingkatan usia dan jenis kelamin. Dengan kata lain, psikologi umum mempelajari tingkah laku manusia secara luas. Menurut Imam Manuel Kant, ruang lingkup psikologi terbagi menjadi 3, yaitu kognisi, emosi, dan konasi. Kognisi yaitu
hal yang berkaitan dengan pemahaman dan pemikiran individu. Emosi yaitu gejala jiwa yang menonjol dan bisa menimbulkan gejolak jiwa. Konasi yaitu hal yang berkaitan dengan kemauan, kehendak, atau keinginan individu. Kemudian yang kedua adalah psikologi khusus. Psikologi khusus merupakan psikologi yang digunakan untuk kepentingan lapangan atau praktis. Psikologi khusus terdiri dari berbagai cabang ilmu psikologi yang dikhususkan pada bidang tertentu. Psikologi khusus terdiri dari beberapa cabang, di antaranya yaitu ada psikologi perkembangan, ada psikologi anak secara spesifik, ada psikologi sosial, psikologi kepribadian, psikologi tipologi, psikologi psikopatologi, psikologi pendidikan, psikologi perusahaan, psikologi industri dan organisasi, psikologi organisasi, psikologi kriminal, psikologi komunikasi dan media, psikologi abnormal, psikologi keluarga, psikologi konseling, psikologi klinis dan kesehatan, psikologi komparatif, psikologi diferensial, psikologi pastoral, psikologi forensik, psikologi cinta, ada psikologi agama, psikologi holistik, psikologi eksperimen, psikologi kognitif, psikologi diagnostik, psikologi remaja, psikologi anak, psikologi FAL, psikologi keperawatan, psikologi olahraga, psikologi warna, psikologi sastra, psikologi lansia, ada psikologi kepemimpinan, psikologi lingkungan, dan yang terakhir ada psikologi kerekayasaan. Dan akhirnya kami sampai pada penghujung presentasi. Semoga apa yang kami sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.